Perkenalkan, nama saya Cindy Melani. Pada pertemuan MSG ketiga ini, saya akan mengajarkan mata kuliah Statistika, Ekonomi, dan Bisnis tentang pengukuran tendensi, yaitu mencangkup mean, median, modus, kuartil, desil, dan presentil pada data berkelompok. Nah, sebagai contoh sudah saya bikin tabel pada kelompok berikut, yaitu pada perusahaan sektor pertanian di kota A terdapat pembagian laba sebagai berikut. 20 hingga 29 juta terdapat 12 perusahaan. 30 juta hingga 39 juta terdapat 10 perusahaan, hingga seterusnya, dan totalnya ada 100 perusahaan. Nah, kemudian untuk mencari mean, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai tengah atau MI. Nah, untuk mencari nilai tengah pada data berkelompok, caranya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, batas bawah dapat dilihat di sini, yaitu 20 hingga 29. Nah, batas bawah adalah 20 dan batas atas adalah 29. Kemudian dibagi 2 dan dapatlah 24,5 dan seterusnya. Kemudian setelah dicari nilai MI, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menghitung frekuensi dikali nilai tengah. Nah, 12 dikali 24,5 sama dengan 294 dan seterusnya dan ditotalkan. Kemudian kita langsung saja ke rumus mean, yaitu total FI kali MI dibagi N. N adalah total dari frekuensi, yaitu 100. Nah, maka 5.590 dibagi 100 sama dengan 55,9. Nah, inilah hasil dari mean data berkelompok berikut. Kemudian untuk mencari median, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan batas bawah atau TK dan frekuensi kumulatif. Nah, batas bawah median atau TK itu cara menghitungnya adalah batas bawah dikurang 0,5. Nah, batas bawah yang tadi sudah saya sebutkan yaitu 20 dikurang 0,25, maka diletakkan di sini yaitu 19,5 dan seterusnya. Kemudian untuk mencari frekuensi kumulatif selalu dimulai dari angka 0. Dimulai dari angka 0. Nah, dari angka 0 ini kita lihat ke frekuensi pertama, yaitu di sini 12. Nah, kemudian 0 ditambah 12, maka ditulislah di sini frekuensi kumulatif kedua, yaitu 12. Kemudian kita lihat ke frekuensi kedua lagi, yaitu ada 10, maka 12 ditambah 10 jadinya 22. Dan seterusnya hingga 100. Nah, kemudian langkah selanjutnya untuk mencari area dari median data berkelompok berikut ini adalah mencari dengan cara frekuensi total dibagi 2, yaitu 100 dibagi 2, sama dengan 50. Kemudian kita langsung masukkan ke rumus median yang ada di sini, dapat kalian lihat sendiri detailnya dan keterangannya. Nah, setelah dapat area 50, maka kita lihat di sini yang sudah saya merahkan, ada 50 sampai 59 juta. Nah, inilah area dari median. Nah, setelah itu kita lihat frekuensi kumulatif kurang dari yang bersesuaian dengan B. Nilai B adalah batas bawah median dari 50 hingga 59 juta, yaitu tadi dikurang 0,5, dapatlah 49,5. Ini adalah tepi kelas bawah di mana median terletak. Kemudian untuk frekuensi kumulatif kurang dari yang bersesuaian dengan B, yaitu ini, kumulatif di area sebelum dari 50 juta. Nah, kemudian frekuensi kumulatif kurang dari yang bersesuaian dengan tepi kelas atas, yaitu yang di atas dari 50, yaitu 57. Nah, kemudian interval kelas itu adalah jarak antara kelas 20 hingga 29. Nah, pada data ini itu 10. Cara menghitungnya itu sangat mudah, yaitu bisa hitung manual ataupun langsung di 29 dikurang 20 ditambah 1. Seperti itu.
maka interval kelasnya adalah 10. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus, maka dapatlah hasil sebagai berikut. 56,32. Inilah median dari data berkelompok berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi modus pada data yang sama seperti sebelumnya. Nah, untuk modus ini yang harus kita lakukan pertama-tama adalah mencari area modus. Nah, untuk mencari area modus dapat dilihat dari frekuensi, di manakah letak frekuensi itu terbanyak. Nah, di sini ada pada 50 hingga 59 juta, yaitu terdapat 22 perusahaan. Nah, kemudian kita lihat nilai tengah dari area tersebut, yaitu 54,5 yang ditanda sebagai titik tengah kelas modus atau X0. Kemudian dicari frekuensi sebelum kelas modus yaitu 13 dan setelah kelas modus yaitu 16. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Seperti keterangan dan rumus ini sudah ada di sini, bisa kalian lihat dengan seksama. Kemudian dimasukkan dan dihitung dan dapatlah hasilnya 55,5. Dan inilah hasil modus dari data berkelompok ini. Artinya pada 55,5 juta itulah modus ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi kuartil. Nah, pada materi kuartil, desil dan presentil rumusnya itu sama dengan median, yaitu yang membedakan adalah pada pembagian di sini. Nah, sedangkan di kuartil itu per 4, desil itu per 10, dan presentil itu per 100. Sedangkan di median adalah per 2. Nah, di sini saya contohkan adalah carilah nilai laba pada Q3. Kenapa tidak pada Q2? Karena rumus Q2 kuartil itu sama dengan median. Oleh karena itu, Q2 itu sama dengan median hasilnya. Jadi, di sini saya contohkan Q3 saja. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencari area Q3 ini dari data berkelompok, yaitu dengan rumus 3/4 dalam kurung N plus 1. Nah, dapatlah hasilnya 75,75. Nah, sama seperti cara sebelumnya, yang harus kita lihat dari sini adalah FK, di manakah nilai tersebut berada. Seperti sebelumnya, syaratnya adalah tidak boleh melebihi 75,5. Berarti berada di bawah 87, yaitu di sini, yaitu laba 70 hingga 79 juta dengan frekuensi 14 perusahaan. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus kuartil sama seperti sebelumnya, nilai B adalah batas bawah sebelum laba yaitu 69,5 dan sedangkan F adalah FK sebelum yaitu 73 dan FM adalah setelah yaitu 87 dan dimasukkanlah ke dalam rumus dapatlah hasilnya 70,93 juta. Nah, berarti interpretasinya artinya 75 dari nilai tersebut berada di bawah 70 juta,93 dan sisanya atau 25%-nya berada di atas 70,93 juta. Kemudian kita langsung lanjut ke desil. Di sini saya beri contoh yaitu apakah terdapat 50 perusahaan di kota A mendapat laba di atas rata-rata dengan desil 6. Nah, dari data ini, sama seperti sebelumnya, yang kita harus lakukan adalah mencari kelas. Nah, untuk mencari kelas desil, yaitu 6N bagi 100, berarti 600 dibagi 10, sama dengan 60. Sama seperti sebelumnya, dilihat dari area FK, dapatlah di kelas 60 juta hingga 69 juta dengan perusahaan 16. Kemudian, dimasukkanlah kepada rumus desil sama seperti sebelumnya, yang membedakan hanyalah pada pembagian di sini. Kalau desil 10. Nah, dapatlah hasilnya 61,36. Nah, untuk mendapat interpretasinya, kita harus melihat dari data rata-rata data berkelompok ini yang sudah kita cari, yaitu median 55,9. Nah, kemudian 61,36 ini lebih dari 55,9 juta.
Artinya terdapat lebih dari 50 perusahaan di kota A yang mendapat laba di atas rata-rata. Baik, kita lanjut ke presentile. Presentile di sini saya contohkan adalah nilai ke-45-nya berapa. Nah, untuk mencari kelas atau area presentile yang harus kita lakukan adalah 45 dalam kurung N plus 1 dibagi 100, dapatlah 45,45. Sama seperti sebelumnya dilihat dari area FK, maka berada pada kelas 50 hingga 59 juta dengan frekuensi 22 perusahaan. Kemudian dimasukkanlah ke dalam rumus. Yang membedakan seperti sebelumnya di sini adalah pembagiannya 100. Nah, dapatlah hasilnya 54,5. Interpretasinya artinya 45 perusahaan memiliki laba di atas rata-rata atau artinya 45 perusahaan memiliki laba di atas 54,5 juta dan 55%-nya berada di bawah 54,05 juta. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi pengukuran tendensi pada median, modus, kuartil, desil, dan presentile. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf dan mohon koreksinya. Terima kasih telah mengikuti MSG pertemuan ketiga ini. Semoga UTS teman-teman dapat berjalan dengan lancar.